Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nil Putri Surapujaya Putri dengan NIM 1817051205, kelas 5H. Pada hari ini saya akan menjelaskan salah satu soal mengenai penggabungan usaha. PT Digara memperoleh Aktiva Bersih Damayanti Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 19 April 2019. Aktiva dan kewajiban Damayanti pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Nilai buku aktivanya yaitu kas 70, piutang bersih 140, persediaan 400, tanah 50, bangunan bersih 500, peralatan bersih 350, paten tidak ada. Total dari aktiva nilai buku yaitu 1400. Sedangkan pada nilai wajar yaitu kas sebesar 70, piutang bersih 150, persediaan 250, tanah sebesar 80, bangunan bersih 600, peralatan bersih sebesar 450, dan paten sebesar 30. Jadi total aktiva pada nilai wajar yaitu sebesar 1630. Pada kewajiban yaitu nilai bukunya utang usaha 80, wesel bayar 140, kewajiban lain 30. Total kewajiban pada nilai buku sebesar 250. Sedangkan pada nilai wajar yaitu utang usaha sebesar 80, wesel bayar 95, kewajiban lain 30, total kewajiban nilai wajar yaitu 205. Aktiva bersih dari nilai buku yaitu 1150, sedangkan pada nilai wajar yaitu aktiva bersihnya 1425. PT Digara membayar sebesar 800.000 tunai dan menerbitkan 30.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal sebesar 20 per saham dan nilai pasar sebesar 40 per saham untuk memperoleh aktiva bersih Damayanti. Sedangkan yang diminta yaitu yang pertama buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukaan PT Digara pada tanggal 19 April 2016. Yang kedua itu bagaimana hasil analisis penggabungan usaha pada PT Digara dengan Damayanti Company sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih, dan yang terakhir yaitu susunan neraca PT Digara setelah penggabungan usaha. Penyelesaian yang pertama yaitu jurnal penggabungan usaha pada pembukuan PT Digara, yaitu yang pertama yaitu investasi dalam Damayanti Company sebesar 1.700.000 di debit, kas sebesar 800.000 di kredit, saham biasa nominal 600.000 di kredit, tambahan modal di setor sebesar 300.000 di kredit. Investasi dalam Damayanti Company sebesar 1.700.000 itu didapatkan dari kas sebesar 800.000 yang dikeluarkan oleh PT Digara, saham biasa nominal sebesar 600.000 yang didapatkan dari 30.000 lembar saham dikalikan dengan 20 per lembar saham dan ditambahkan dengan tambahan modal di situ sebesar 300.000. Pembahasan yang kedua yaitu hasil analisis penggabungan usaha PT Digara adalah yaitu yang pertama dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih Damayanti Company, yaitu nilai investasi dalam Damayanti Company sebesar 1.700.000, nilai wajar aktiva bersih Damayanti Company adalah sebesar 1.425.000, dan hasil perbandingannya yaitu sebesar 275.000. Hasil perbandingan sebesar 275.000 tersebut disimpulkan sebagai goodwill dan termasuk goodwill positif. Goodwill positif itu adalah apabila nilai investasi lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill positif. Goodwill positif dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwillnya. Pembahasan yang ketiga yaitu neraca pada PT Digara tanggal 19 April 2016 yaitu sebagai berikut. Pada aktiva yaitu kas sebesar 70, piutang bersih 150, persediaan 250, tanah sebesar 80, bangunan bersih sebesar 600, peralatan bersih sebesar 450,
paten sebesar 30 dan goodwill sebesar 275. Jadi total aktiva sebesar 1.905.000. Sedangkan pada pasifa yaitu kewajibannya utang usaha sebesar 80, wesel bayar sebesar 95, kewajiban lain sebesar 30, dan investasi dalam Damayanti Company sebesar 1.700.000. Hasil pasifa yaitu sebesar 1.095.000. Jadi hasilnya yaitu balance di antara aktiva dengan pasifanya. Sekian pembahasan mengenai soal penggabungan usaha. Saya mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi Santi.